Jumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun sahabat-sahabat semesta bisa terhubung, terakses dengan channel ini dalam keadaan apapun, sedang mengerjakan apapun, biarlah melalui channel Perjalanan Semesta sahabat-sahabat selalu mendapatkan titik-titik terang tentang kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Sahabat semesta yang berbahagia, di video kali ini Perjalanan Semesta hendak berbagi tentang spiritualitas kemandirian. Apa atau kemandirian atau independensi tanpa ketergantungan? Ini sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sebenarnya sangat sepele mungkin atau sederhana, tetapi sering tidak dipikirkan. Seperti apa toh? Nah, ikuti video ini sampai selesai. Biasakan melakukan, menikmati apapun sampai dengan titik akhir supaya tidak terjadi kekeliruan. Spiritualitas kemandirian. Lakukanlah apa yang bersuara, nyaring dan lembut dalam nuranimu, tanpa memandang apa yang orang lakukan terhadapmu. Sahabat semesta, seringkali manusia dan kita di dalamnya melakukan apapun itu bergantung pada situasi tertentu. Semisal, saya akan berbuat baik ketika orang lain, dia atau mereka berbuat baik kepadaku. Pernyataan dan juga mungkin tindakan demikian pasti memiliki konsekuensi, yaitu aku akan bertindak tidak baik kalau dia atau orang lain atau mereka bertindak tidak baik, atau saya hanya akan bertindak berdasarkan tindakan orang lain. Ini mirip dengan apa yang dalam budaya Jawa orang kondangan, orang nyumbang. Seringkali ketika mendapatkan undangan atau ulem, langsung ngecek dulu ketika aku punya kerja dia nyumbang berapa ya. Apakah ini salah? Ini bukan persoalan salah atau benar, melainkan menjadi sebuah cerminan berkenaan dengan kemandirian atau spiritualitas kemandirian, independensi seseorang. Sahabat semesta, tidak sedikit di antara kita, mungkin sahabat semesta pun mengalaminya, bahwa apa yang kita lakukan, tindakan yang kita lakukan, pikiran yang ada dalam benak kita bergantung dari apa yang dilakukan orang lain terhadap kita. Dan uniknya, kita merasa sebagai orang merdeka dan seolah menjadi pemenang. Semisal ketika orang lain berbuat tidak baik, lalu kita membalas. Dan setelah membalas, seolah-olah kita menjadi jagoan, menjadi juara, seorang pemenang, the winner, the champion. Mereka yang melakukan atau yang menghidupi spiritualitas yang demikian, sejatinya adalah mereka yang terpenjara atau terkerangkeng oleh pihak lain. Tidak ada kehidupan yang merdeka sama sekali. Mereka yang ada di keadaan seperti ini adalah mereka yang terjajah namun tidak menyadari. Mengapa tidak menyadari? Karena yang dikejar adalah bayang-bayang semu bernama kepuasan, atau dalam bahasa Jawa mung buru mareming kekarpaning kamanungsan. Lantas harus bagaimana? Bertindaklah merdeka, bertindaklah atas dasar kemandirian. Apapun sikap dan tindakanmu,
jangan bergantung pada sikap dan tindakan yang lain, namun bergantunglah kepada nurani yang di situ bersemayam Sang Ilahi, yang akan menuntun, membimbing, mengarahkan hidupmu pada kebenaran sejati, kebahagiaan sejati. Entah orang akan membencimu, memakimu, mencideraimu, menertawakanmu, menganiayamu, memfitnahmu, dan enggan menyapa atau menanggapi sapaanmu, jangan terjajah oleh sikap mereka. Jika mereka membencimu, kasihi mereka. Jika mereka makimu, maka doakan dan berilah kebaikan kepada mereka. Jika mereka mencideraimu, maka balut cideramu dengan keikhlasan dalam senyuman. Lalu doakanlah agar cedera yang sama tidak menimpa mereka yang mencideraimu. Jika mereka menertawakan, maka senyumilah dan bersyukurlah bahwa engkau sudah membuat orang lain tertawa. Jika mereka menganiayamu, maka ketahuilah bahwa sebenarnya mereka itu sedang menganiaya dirinya sendiri. Jika mereka memfitnahmu, maka koreksilah dirimu agar fitnah itu tidak menghantam dirimu, melainkan fitnah itu menghantam ruang kosong. Sahabat semesta, dengan melakukan hal-hal yang saya sebutkan di atas, maka sejatinya kita hidup dalam ruang, dalam keberadaan yang dinamakan kemandirian. Hanya dengan spiritualitas kemandirian, dunia ini terselamatkan. Memang benar, hukum dunia ini sering terasa transaksional. Mata ganti mata, uang ganti uang, dan seterusnya. Namun semuanya itu bukanlah kehendak Sang Ilahi. Kehendaknya adalah hidup saling berdamai dalam segala keadaan, saling membantu dalam keadaan apapun, kepada siapapun, baik dikenal maupun tidak dikenal. Sahabat semesta, ada sebuah cerita menarik yang mungkin bisa menolong sahabat semesta bisa jauh lebih memahami untuk spiritualitas kemandirian untuk bersikap. Suatu ketika ada dua orang sahabat sedang pergi ke sebuah toko buku. Pastilah mau membeli buku, karena kalau ke toko buku membeli hamburger atau makanan agak mustahil. Nah, sesampainya di toko, dengan sangat ramah salah seorang yang pergi itu bertanya tentang buku secara detail, kemudian harganya berapa, ada diskon tidak, bagaimana kualitas percetakannya, dan lain sebagainya. Nampaknya salah seorang pelayan atau pelayan yang melayani dua sahabat ini agak tidak begitu nyaman, sehingga kemudian bersikap cuek, bukan selayaknya seorang pelayan toko. Semakin lama, karena semakin tanya detail, semakin ketuslah si pelayan. Bahkan sampai di kasir ketika hendak membayar masih sambil bertanya tentang buku ini, buku itu, menyapa dengan baik. Si pelayan semakin ketus, semakin jutek kalau anak muda bilang. Dan sembari memberikan uang sebagai pengganti biaya atau harga dari buku itu, si sahabat yang satu ini tetap baik. Nah, yang satu sudah mulai tidak nyaman. Dalam pikirannya mengatakan, ini kok aneh sekali. Diberi sikap kayak gitu, ketus, cuek, jutek, tidak ramah, tetap saja temanku ini berbuat baik. Nah, setelah selesai bertransaksi untuk membeli buku, lalu pergilah dua sahabat ini dengan melihat wajah penuh kejutekan dari si pelayan. Seberapa waktu kemudian, sahabat yang menemani
Yang satu beli buku marah. Kenapa sih kamu tetap berbuat baik kepada si pelayan itu? Padahal sedari tadi dia cuek, ketus, jutek, sok. Kenapa kamu seperti itu? Dengan tersenyum, sahabat yang membeli buku tadi mengatakan, aku hanya akan bersikap sesuai dengan suara batinku. Tidak tergantung dari sikap siapapun. Entah dia mau jutek, entah dia mau ketus, entah dia mau jaim, entah dia mau apa, itu bukan urusanku. Yang pasti aku akan berbuat baik. Sahabat semesta, hanya dengan spiritualitas kemandirian untuk berbuat baik, dunia ini terselamatkan. Memang benar, hukum dunia sering transaksional, mata ganti mata, uang ganti uang, dan seterusnya. Namun semua itu bukanlah kehendak Sang Ilahi. Kehendaknya adalah hidup saling berdamai dalam segala keadaan, dengan siapapun, dengan apapun, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Sahabat semesta, mari kita memulai untuk meniti ziarah hidup dalam kemandirian tindakan untuk berbuat baik, seperti tanpa bergantung dari sikap mereka. Mari kita bersikap seperti tetesan embun yang pasti senantiasa bening, senantiasa menyejukkan, meskipun dia berasal dari berbagai macam sejarah air laut yang asin, air sungai yang terkadang kotor oleh limbah, uap air yang mendidih, atau apapun. Namun ketika sudah berwujud embun, dia menyegarkan, dia bening, dia laksana pelita dalam kegelapan. Mari kita memulai untuk mencipta dan melakukan serta menghidupi spiritualitas kemandirian. Mari bertindak, mari berpikir hanya berdasarkan suara nurani yang di situ kita mengimani ada Sang Ilahi yang bersemayam. Demikian video kali ini. Sekali lagi saya berpesan, jikalau video ini bermanfaat bagi saudara-saudara, bagi sahabat semesta, silahkan di like, di komen kalau tidak setuju, kemudian di share supaya ada semakin banyak orang sahabat yang terinspirasi dari video ini. Selamat melanjutkan kehidupan, tetap memulai untuk meniti hidup dalam spiritualitas kemandirian. Salam.